Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi SAMSC selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Philosophical Assumption and Interpretive Frameworks. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Ahmad Hafiz Rizky dengan NPM akhir 003, lalu ada Muhammad Wafi Azizi dengan NPM akhir 010, lalu ada Muhammad Akbar Atalagaga Saputra dengan NPM akhir 018, lalu ada Muktafil yang Brillah Dihar dengan NPM akhir 355. Oke, baik, memasuki pembahasan kita yang pertama. Jadi sebelum memasuki pembahasannya, ini ada sedikit perkenalan dari bab ini. Jadi Creswell itu membuka buku ini tuh dengan menjelaskan bahwa setiap penelitian kualitatif itu didasari pada seperangkat asumsi filosofis atau philosophical assumption and interpretive framework atau kerangka interpretif. Nah, tentunya hal ini tuh mempengaruhi cara peneliti dalam memahami dunia, mengumpulkan data dan juga dapat menafsirkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Nah, asumsi-asumsi ini itu tuh sering kali tidak didasari oleh peneliti, namun sebenarnya mendasari seluruh proses dari penelitian, mulai dari merumuskan pertanyaan penelitian, memilih partisipan, hingga menulis laporan akhir. Nah, lalu banyak peneliti itu eh, cenderung langsung berfokus pada metode teknisnya. Jadi langsung ke apa namanya kayak ya itu teknisnya atau kayak langsung implementasinya seperti mereka itu bagaimana melakukan wawancara, terus bagaimana menganalisis data, atau bagaimana membuat coding tanpa memahami dasar dari filosofi di balik pendekatan kualitatif yang mereka gunakan dalam penelitian itu. Padahal pandangan filosofis atau philosophical worldview itu sangat menentukan arah, tujuan dan juga bentuk dari penelitian yang dia lakukan. Nah, dalam bab inilah Creswell itu membagi pembahasan menjadi dua bagian utama, yaitu philosophical assumption, yaitu keyakinan dasar mengenai hakikat realitas, pengetahuan dan juga nilai-nilai yang menjadi dasar penelitian kualitatif. Lalu yang kedua itu interpretive framework, yaitu kerangka berpikir atau lensa teoritis yang digunakan peneliti untuk menafsirkan data dan juga memahami pengalaman partisipan seperti feminisme, teori kritis, postkolonialisme atau teori ras. Nah, di sini itu juga Creswell menekankan bahwa dengan mengenali dan menjelaskan asumsi filosofisnya, peneliti itu menjadi lebih sadar terhadap solusi posisinya sendiri atau self-aware dalam penelitian. Hal ini tuh penting banget dalam penelitian karena penelitian kualitatif itu tidak pernah sepenuhnya netral. Jadi hasil penelitian itu selalu dipengaruhi oleh latar belakang, nilai, dan keyakinan dari penelitiannya itu sendiri. Oke, memasuki pembahasan kita yang pertama yaitu philosophical assumption. Nah, pada bagian ini itu Creswell menjelaskan bahwa setiap peneliti itu membawa beberapa keyakinan atau seperangkat keyakinan filosofis yang membentuk cara pandangnya terhadap dunia dan pengetahuan. Jadi tentunya hal ini tuh sangat krusial ya terhadap cara pandang penulis terhadap dunia dengan pengetahuan. Nah, keyakinan dasar ini tuh disebut asumsi filosofis. Nah, asumsi-asumsi ini itu menentukan bagaimana peneliti itu memahami realitas, bagaimana pengetahuan diperoleh, lalu nilai apa yang dibawa ke dalam penelitian, dan juga bagaimana sih penelitian itu dapat dilakukan. Nah, untuk menjelaskan struktur data penelitian kualitatif, Creswell itu mengutip pandangan dari Coty tahun 1998 yang menyebutkan bahwa setiap penelitian memiliki 4 unsur utama,
yaitu ada epistemologi, lalu theoretical perspective, lalu metodologi dan methods atau metode. Nah, kita masuki yang pertama dulu, yaitu epistemologi. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa teori tentang pengetahuan atau bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Nah, pertanyaannya itu apa hubungannya sih antara penelitian dan yang diteliti? Contohnya termasuk konstruktivisme, subjektivisme, atau objektivisme. Lalu yang kedua ada theoretical perspective, yaitu pandangan filosofis yang menjadi dasar bagi metode penelitian dan memberikan konteks dalam memahami dunia sosial. Contohnya ada interpretivisme, teori kritis, feminisme, atau postmodernisme. Lalu yang ketiga ada metodologi. Nah, ini strategi atau rencana umum untuk menghubungkan teori dengan metode yang digunakan. Contohnya ada etnografi, fenomenologi, lalu grounded theory, naratif, dan juga studi kasus. Ini sudah disinggung di bab sebelumnya sebenarnya. Lalu ada juga metode. Nah, ini teknik atau prosedur spesifik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data, seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Ini kalau metode ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan pendekatan kuantitatif yang pada pekan UTS itu sudah dibahas. Nah, keempat unsur ini itu tentunya sangat berkaitan. Asumsi filosofis itu mempengaruhi kerangka interpretif yang kemudian menentukan metodologi dan akhirnya berpengaruh pada metode penelitian yang digunakan. Jadi urutannya itu dari asumsi filosofis dulu, lalu kerangka interpretif, lalu metodologi, dan terakhir metodenya. Nah, Creswell itu juga menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, asumsi-asumsi ini tuh sebaiknya dijelaskan secara eksplisit. Dengan begitu, pembaca itu dapat memahami posisi peneliti dan mengerti mengapa yaitu membuat keputusan tertentu dalam desain penelitian. Nah, lebih lanjutnya, Creswell itu memperkenalkan 5 jenis asumsi filosofis utama yang menjadi dasar penelitian kualitatif ini. Yang pertama ada ontological assumption, yaitu berkaitan dengan hakikat realitas, bahwa realitas itu bersifat jamak atau multiple realities. Lalu ada juga yang kedua itu epistemological assumption, ini berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan. Pengetahuan itu diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. Lalu ada axiological assumption, yaitu berkaitan dengan nilai. Nah, peneliti itu menyadari bahwa nilai dan pandangannya mempengaruhi dari penelitian. Lalu ada rhetorical assumption, yaitu berkaitan dengan bahasa dan gaya penulisan dalam penelitian. Lalu yang kelima ada methodological assumption, yaitu berkaitan dengan proses penelitian, yaitu bagaimana peneliti itu dapat mengumpulkan, menganalisis, dan juga menafsirkan data dari peneliti yang dilakukan. Nah, jadi intinya dalam bagian ini tuh peneliti kualitatif berakar pada pandangan filosofis yang mempengaruhi seluruh proses penelitian. Nah, pemahaman terhadap asumsi filosofis itu dapat membantu peneliti untuk lebih sadar akan posisi dan nilai-nilai yang dibawanya. Baik, yang selanjutnya yaitu queer theory. Jadi queer theory ini ditandai oleh berbagai metode dan strategi yang berhubungan dengan identitas suatu individu. Nah, sebagai bagian dari literatur yang terus berkembang, teori ini itu meneliti kompleksitas identitas dan bagaimana identitas tersebut dibentuk serta diperankan dalam konteks sosial. Nah, para penulis itu sering menggunakan pendekatan postmodern atau poststrukturalis untuk mengeritik dan membongkar teori-teori dominan tentang identitas. Nah, fokusnya itu adalah pada bagaimana identitas itu dibentuk secara kultural dan historis, serta bagaimana ia berhubungan dengan wacana terus gender lalu juga seksualitas.
Nah, istilah queer theory ini digunakan untuk mempertanyakan unsur-unsur seperti ras, kelas, usia, dan hal-hal lain. Dan istilah ini telah berubah maknanya seiring waktu serta berbeda antar budaya dan bahasa. Nah, sebagian besar ahli teori queer itu berusaha untuk menantang dan membongkar gagasan identitas yang tetap, tunggal, atau normal, serta menolak batas-batas kategorisasi seperti gay atau heteroseksual, yang menurut mereka itu pembagian biner tradisional tidak cukup untuk menggambarkan keragaman identitas seksual. Lalu selanjutnya yaitu disability theories atau teori disabilitas. Jadi penelitian tentang disabilitas itu membahas makna dari inklusi di sekolah dan melibatkan administrator, guru, serta orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas. Nah, menurut Mertens tahun 2023 itu menjelaskan bagaimana penelitian tentang disabilitas telah berkembang dari waktu ke waktu. Dari model medis disabilitas yang melihat disabilitas sebagai penyakit dan peran dunia medis dalam menanganinya, menuju ke respon lingkungan terhadap individu dengan disabilitas. Nah, sekarang para peneliti itu menggunakan lensa interpretatif disabilitas atau disability interpretive lens untuk melihat disabilitas sebagai bagian dari perbedaan manusia, bukan sebagai kekurangan atau cacat. Nah, sebagai perbedaan manusia, disabilitas dipahami melalui konstruksi sosial, yakni bagaimana masyarakat merespon individu dengan disabilitas. Nah, melihat individu dengan disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia juga tercermin dalam cara penelitian yang dilakukan, seperti jenis pertanyaan yang diajukan, label yang digunakan untuk menyebut mereka, lalu serta bagaimana data dikumpulkan dan dilaporkan agar menghormati hubungan kekuasaan dan martabat individu tersebut. Lalu berikutnya yaitu the practice of using social justice interpretive frameworks in qualitative research. Jadi di sini kita itu praktik penggunaan kerangka interpretatif keadilan sosial dalam penelitian kualitatif. Nah, praktik penggunaan kerangka interpretatif di keadilan sosial dalam penelitian kualitatif berbeda-beda tergantung pada kerangka teori yang digunakan dan pendekatan peneliti. Namun ada beberapa elemen umum yang dapat diidentifikasi. Yang pertama ada the problems and the research questions atau masalah dan pertanyaan penelitian. Nah, masalah dan pertanyaan penelitian bertujuan untuk membantu peneliti memahami isu atau topik tertentu atau kondisi yang menyebabkan ketidakadilan atau mengecualikan individu atau budaya seperti hierarki, dominasi, rasisme, seksisme, ketimpaan kekuasaan, identitas, atau ketidaksetaraan sosial. Nah, selanjutnya ada the procedures of research. Jadi prosedur penelitian seperti pengumpulan data, analisis data, penyajian hasil ke audiens, serta standar evaluasi dan etika menekankan pendekatan interpretatif. Yang peneliti menghormati partisipan dan tidak memperparah ketimpangan serta membalas partisipasi mereka dengan memberi manfaat atau dukungan balik. Nah, peneliti juga peka terhadap ketimpangan kekuasaan dan menghormati perbedaan individu daripada hanya mengelompokkan orang ke dalam kategori tradisional seperti pria dan wanita atau Hispanik dan Afrika Amerika. Lalu yang selanjutnya ada ethical practice atau etika penelitian. Jadi etika penelitian ini mengakui pentingnya kesadaran diri peneliti terhadap posisi dan kekuasaan mereka. Nah, mereka mengakui bahwa informasi yang dikumpulkan sebenarnya itu dimiliki bersama oleh partisipan dan peneliti. Lalu selanjutnya yaitu the research may be presented in traditional way. Jadi penyajian hasil penelitian itu dapat dilakukan dengan cara tradisional atau artikel ilmiah atau cara eksperimental atau teater atau puisi. Nah, pendekatan interpretatif ini sering mendorong tindakan nyata dan perubahan sosial atau tujuan utama dari keadilan sosial, di mana penelitian kualitatif diakhiri dengan langkah-langkah reformasi dan dorongan untuk bertindak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pragmatis atau pragmatisme. Yaitu apa itu pragmatisme? Pragmatisme itu adalah pandangan yang fokus pada hasil dan juga manfaat praktis dari penelitian, yaitu berfungsi Wade Frost
dalam menyelesaikan masalah, bukan hanya teori atau metode tertentu. Untuk peneliti yang berpandangan pragmatis itu lebih menekankan pada tindakan dan juga situasi dan juga konsekuensi daripada kondisi atau teori yang ideal. Jadi ada 3 pokok-pokok pemikiran pragmatisme, yaitu yang pertama tidak terikat pada satu sistem filsafat atau realitas tertentu. Jadi untuk tingkat pragmatisme ini itu tidak terikat pada satu sistem filsafat atau realitas tertentu, yaitu dia itu dengan cara memahami lingkungannya. Yang kedua yaitu kebebasan memilih bagi peneliti, yaitu peneliti itu bebas menentukan metode atau teknik dan juga prosedur yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Yang ketiga yaitu penelitian itu selalu terjadi dalam konteks sosial, historis, politik, dan juga lain-lain. Yaitu artinya bahwasanya hasil dari penelitiannya itu tidak lepas dari lingkungan tempat penelitian yang dilakukan. Jadi ada 3 pokok pemikiran pragmatis, yaitu tidak terikat pada satu sistem filsafat atau realitas tertentu. Yang kedua itu kebebasan memilih pihak penelitian. Yang ketiga yaitu tentang peneliti selalu terjadi dalam konteks sosial, historis, politik, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang feminist teori. Jadi, feminist teori itu penelitian berfokus pada pengalaman dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Itu untuk tujuan untuk feminist teori ini yaitu untuk menghapus dominasi patriarki dan juga membuat penelitian yang adil, kolaboratif, dan juga tidak mengeksploitasi. Jadi untuk tujuannya ini sangat bagus. Di peneliti feminis ini itu mempelajari hal-hal seperti peran gender dan juga kekerasan terhadap perempuan. Dikarenakan kenapa peneliti feminis mempelajari hal ini itu dikarenakan tujuan feminis yaitu menghapus dominasi patriarki dan juga membuat penelitian yang adil. Ketimpangan sosial dan bagaimana kekuasaan mengaruhi kehidupan perempuan. Jadi toko seperti Letter ini menekankan bahwasannya gender adalah kunci memahami realitas sosial, dan sedangkan Stadler itu ada menegaskan bahwa setiap perempuan itu unik dan juga meneliti harus sadar akan posisi serta peran mereka sendiri dalam penelitiannya. Jadi ada 2 tokoh yaitu Profesor Letter dan juga Stadler. Jadi Letter ini menjelaskan bahwasanya gender itu adalah kunci memahami realitas sosial, sedangkan Profesor Stadler itu menegaskan bahwasanya setiap perempuan itu unik dan juga meneliti harus sadar akan posisi serta peran mereka sendiri dalam penelitian. Selanjutnya kita akan membahas tentang critical theory dan juga critical race theory atau CRT. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang critical theory dulu, yaitu teori kritis. Yaitu tujuan untuk teori kritis yaitu untuk memperdayakan manusia agar bisa melawan batasan atau ketidakadilan yang dibuat oleh sistem sosial seperti ras, kelas sosial, dan juga gender. Jadi untuk fokus utama untuk critical theory yaitu untuk mengkaji bagaimana struktur sosial dan juga institusi yang menyebabkan penindasan dan juga ketersaingan dan juga ketidakadilan sosial. Jadi untuk fokus utama critical theory ini itu untuk mengkaji bagaimana struktur sosial dan juga institusi yang menyebabkan penindasan, ketersaingan, dan ketidakadilan sosial.
Yang kedua yaitu tentang critical race theory atau CRT. Untuk CRT ini, yang tak singkat CRT ini itu berfokus pada menyoroti ras dan juga rasisme, serta bagaimana rasisme itu tertanam dalam sistem sosial dan hukum. Jadi CRT ini itu fokus pada menyoroti ras dan rasisme. Untuk menyoroti ras ini seperti halnya perbedaan kulit dan juga perbedaan kulit tepatnya. Jadi CRT ini itu mempercayai bahwa ras itu bukan hal alami, tapi dibentuk oleh masyarakat atau social construct. Jadi untuk tujuan CRT ini itu mengungkapkan bahwasanya cerita dan pengalaman diskriminasi dari sudut pandang orang kulit berwarna. Jadi untuk perbedaan critical theory dan critical race theory, yaitu untuk critical theory ini itu berfokus pada ketimpangan sosial secara luas. Sedangkan critical race theory itu lebih khusus pada isu ras dan juga rasisme dalam sistem sosial dan hukum. Baik, selanjutnya yaitu interpretative framework atau kerangka interpretatif. Jadi peneliti yang memakai kerangka ini itu biasanya terlibat langsung dengan responden melalui wawancara atau observasi atau cerita pengalaman dari masyarakat tersebut. Lalu mereka itu menafsirkan apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan. Nah, di sini ada post-positivism. Post-positivism adalah pendekatan penelitian yang masih menggunakan cara ilmiah, tapi menyadari bahwa yang pertama, kebenaran itu tidak bisa diketahui secara pasti. Dan yang kedua, hubungan sebab akibat itu tidak selalu pasti. Lalu yang ketiga, penelitian itu harus tetap bersifat logis, berbasis data, sistematis, dan menjaga validitas. Lalu yang keempat itu mempertimbangkan banyak perspektif dari partisipan, bukan pada satu sudut pandang. Lalu yang kedua ada social constructivism. Jadi social constructivism ini yaitu pandangan bahwa setiap orang itu memiliki cara memahami dunia yang berbeda-beda. Karena kan tidak semua manusia itu sama. Karena pengalaman dan juga interaksi sosial mereka kan juga berbeda. Nah, jadi peneliti ini tuh mencari tahu bagaimana peserta itu memberi makna pada suatu hal yang mendengarkan langsung pengalaman mereka. Jadi kayak ya langsung turun ke lapangan, ke masyarakat, lalu menanyakan dan mendengarkan secara langsung bagaimana pengalaman masyarakat itu. Karena yang seperti yang saya sebutkan tadi, pengalaman masyarakat yang berbeda itu. Lalu ada transformative framework. Jadi transformative framework ini adalah kerangka interpretatif yang dimana bagaimana cara seseorang itu memahami suatu berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang yang dimilikinya. Jadi setiap orang itu bisa menafsirkan hal yang sama dengan arti yang berbeda, karena cara mereka berpikir kan juga masih beda, begitu. Lalu ada postmodernisme. Jadi postmodernisme adalah cara berpikir yang mengkritik dan mempertanyakan hal-hal yang selama ini mereka anggap benar dan berlaku umum. Mereka itu tidak hanya ingin mengubah tindakan, tapi mengubah cara orang berpikir, begitu. Baik, selanjutnya yaitu interpretative framework atau kerangka interpretatif. Jadi peneliti yang memakai kerangka ini itu biasanya terlibat langsung dengan responden melalui wawancara atau observasi atau cerita pengalaman dari masyarakat tersebut. Lalu mereka itu menafsirkan apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan. Nah, di sini ada post-positivism. Post-positivism adalah pendekatan penelitian yang masih menggunakan cara ilmiah, tapi menyadari bahwa yang pertama, kebenaran itu tidak bisa diketahui secara pasti. Dan yang kedua, hubungan sebab akibat itu tidak selalu pasti. Lalu yang ketiga, penelitian itu harus tetap bersifat logis, berbasis data, sistematis, dan menjaga validitas. Lalu yang keempat itu mempertimbangkan banyak perspektif dari partisipan, bukan pada satu sudut pandang. Lalu yang kedua ada social constructivism. Jadi social constructivism ini yaitu pandangan bahwa setiap orang itu memiliki cara memahami dunia yang berbeda-beda. Karena kan tidak semua manusia itu sama.
karena pengalaman dan juga interaksi sosial mereka kan juga berbeda. Nah, jadi peneliti ini tuh mencari tahu bagaimana peserta itu memberi makna pada suatu hal yang mendengarkan langsung pengalaman mereka. Jadi kayak ya langsung turun ke lapangan, ke masyarakat, lalu menanyakan dan mendengarkan secara langsung bagaimana pengalaman masyarakat itu, karena yang seperti yang saya sebutkan tadi, pengalaman masyarakat kan berbeda gitu. Lalu ada transformative framework. Jadi transformative framework ini adalah kerangka interpretatif yang dimana bagaimana cara seseorang itu memahami suatu berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang yang dimilikinya. Jadi setiap orang itu bisa menafsirkan hal yang sama dengan arti yang berbeda, karena cara mereka berpikir kan juga masih beda begitu. Lalu ada postmodernisme. Jadi postmodernisme adalah cara berpikir yang mengkritik dan mempertanyakan hal-hal yang selama ini mereka anggap benar dan berlaku umum. Mereka itu tidak hanya ingin mengubah tindakan, tapi mengubah cara orang berpikir begitu. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.